Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahu alazim. Hai orang-orang yang beriman, minta pertolonganlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Adapun judul ceramah kita pada siang hari ini adalah Allah bersama orang yang sabar. Ada kata-kata ma'a di sana. Itu menandakan Allah sangat dekat dengan orang yang sabar. Allah lebih memperhatikan orang-orang yang sabar. Allah lebih mengutamakan orang-orang yang sabar. Jadi di antara orang yang akan mendapat perhatian khusus dan spesial dari Allah adalah orang yang sabar. Sabar ini memang kata-kata yang gampang diucapkan, tapi sangat terasa dalam kehidupan pribadi kita. Menjadi orang yang sabar ini terasa berat. Menyuruh orang lain bersabar gampang sekali, tapi membuktikan kesabaran dalam kehidupan kita pribadi terasa sulit. Ini harus kita akui. Menyabarkan orang lain gampang, menyabarkan diri sendiri terasa berat. Jadi makanya ayatnya watawasaw bil haqq watawasaw bisabr. Saling nasihat akan kebenaran dan saling nasihat akan kesabaran. Giliran orang yang dapat cobaan, kita yang datang menyabarkan. Giliran kita yang dapat cobaan, orang datang menyabarkan kita. Jadi sabar ini memang kemampuan kita mengendalikan diri, kemampuan kita menahan diri. Makanya pemberani itu kata Rasul siapa? Bukan orang yang berani memukul orang lain, tapi di saat dia marah mampu menahan amarahnya. Itulah orang sabar, dan itulah orang pemberani itu. At-ta'ani minallah wal ajalatu minasyaitan. Hati-hati itu, menahan diri itu dari Allah, tapi emosional adalah dari setan. Kecenderungan kita emosional, apalagi kita yang punya power.
ada dukungan kedudukan, ada dukungan kekayaan, ada dukungan power yang lain. Apa yang terjadi? Kita cenderung lebih tidak sabar. Coba lihat, yang lebih pemberani itu siapa? Yang punya kemampuan bela diri, yang punya kekayaan, yang punya kedudukan. Justru orang-orang seperti ini cenderung tidak mampu bersabar. Kenapa? Ada kekuatan pendukungnya. Apa sebenarnya sabar itu? Kalimat yang gampang diucapkan untuk orang lain, tapi susah diterapkan untuk diri sendiri. Pernah seseorang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, su'ila anis sabri." Jadi seseorang bertanya kepada Rasul tentang sabar. Faqala, lalu Rasul menjawab, "As-sabru arba'ah." Sabar itu ada 4 kriterianya. Jadi sabar itu ada 4 kriterianya. Ada enggak dalam diri kita? Mari coba ukur. Kita orang sabar apa tidak? Kita ukur dengan hadis ini. Awwal was-sabru inda sadamatil ula. Sabar yang pertama adalah sabar ketika mendapat pukulan pertama. Apa maksudnya ini? Kita bertemu dengan sesuatu yang berbeda dengan harapan kita. Kita datang ke rumah orang, harapan kita disambut dengan baik dan gembira. Ternyata orangnya cuek-cuek saja. Kita bisa enggak kita berpikir positif? Kenapa teman saya ini kok cuek saja dia? Sedang ada masalah atau ada sesuatu? Pikirannya positif, itu orang sabar. Atau cenderung kita tidak sabar menerjemahkan dengan hal yang negatif. Mentang-mentang sudah kaya sekarang, mentang-mentang sudah berada sekarang, ya sombong dia. Mana yang cenderung terpakai? Orang sabar itu cenderung berpikir positif. Itu dia sabar. Kita bawa mobil, hati-hati. Orang lain hati-hati juga. Di luar dugaan bergeser mobil ini. Boleh jadi karena menghindarkan lubang dan segala macam. Reaksi kita bagaimana? Kalau kita yang tidak sabar langsung marah. Kalau bahasa awaknya lai basimang, kira-kira begitu. Lai pematuang, kira-kira begitu. Kenapa? Apalagi kita merasa punya power. Menurut pikiran sehat kita, orang itu ingin juga enggak bertabarakan dengan kita? Pasti tidak. Sama-sama menghindar. Cuma karena ceroboh, gara-gara lubang akhirnya bergeser. Mampu enggak berpikir positif waktu itu? Ya kan? Kalau mampu berpikir positif, penyelesaiannya gampang. Saling memahami, saling bertanggung jawab. Tapi cenderungnya kan tidak. Cenderungnya kita memenangkan diri kita sih. Salah enggak salah nanti dihitung. Yang penting kita harus menang dulu. Kita kasih mob dia dulu. Kecenderungannya kan seperti itu. Iya kan? Sementara orang sabar itu berpikir positif. Atau contohkan ke pasar lah. Kita jual baju 300.000. Lupanya datang orang lama. Orang lama kan mago tuh separuh ragu. Indah dapat 150 bang. Bisa enggak memahami pemikiran orang seperti itu dengan positif? Tapi cenderung awakkan emosi. Abi telapak sepatu ibu di siko 150 itu enggak kada dapat. Nah, ya kan? Akhirnya terpancing emosi kita. Terpancing kesabaran kita. Ya mana tahu dapat 150. Tambah lo di kawan balik.
Kok ada orang menjauh 150 menjual kok sakapa apa kemari kok bayar kontan mah. Langsung mesti kan. Ya kalau bisa sakapa manganya menggalih di situ baji. Ya kan, masa ngalih ke kelimo. Ini kenapa? Emosional. Artinya kesimpulannya orang sabar itu di saat berjumpa dengan sesuatu yang tidak diharapkan masih bisa berpikir positif dan memahami situasi dan kondisi. Dia tidak memanaskan situasi, akan tetapi mendinginkan situasi. Ya sudahlah, mungkin awak sama-sama keliru, awak sama-sama salah, ya kan? Kita ambillah jalan tengahnya supaya sama-sama damai. Kan selesai persoalan. Itu orang sabar. Tapi kadang-kadang kan kacak langan lapa langan, ya kan, kacak dado lapa dado, emosional kita tinggi. Ini yang pertama. Yang kedua, wasabru inda arwa'il faraid. Sabar menunaikan apa yang diwajibkan Allah. Sabar menunaikan apa yang diwajibkan. Artinya apa? Dengan perintah Allah kita sudah siap siaga. Berapapun kita sedang senang dengan hobi, berapapun memang suasana toko kita sedang ramai, bagaimanapun kita sedang enak bercerita, kita sudah wanti-wanti di saat panggilan Allah datang, hentikan. Sami'na wa ata'na. Itu sabar. Awak sedang ngasih hobi, sedang ngasih jogale hawa, sedang ngasih dengan agenda cerita kita, cerita lama, nostalgia. Berkumandang azan, stop dulu. Berani dia meninggalkan pekerjaan itu demi memenuhi panggilan Allah. Itulah sabar itu. Abekol awak lanjutkan sudah salat, ya kan? Memang sedang mencandu cerita, sedang mencandu main, sedang mencandu bakar aja, stop. Termasuk sedang rapat, kita sedang rapat ini, sedang sengit. Ini berkumandang azan, panggilan Allah. Berani kita menahan dulu, kita break dulu sampai jam 1:30 atau jam kenapa? Panggilan Allah. Berani seperti itu, itulah orang sabar tadi. Tapi yang sudah-sudah kan tangguang Bapak Haji. Sebentar lah, ya kan? Nah, seakan-akan bekola batamu, sesalat zuhur, sesalat asar. Waktu zuhur kan panjang. Nah, kadang-kadang kan begini. Panjangnya waktu bukan untuk dilalaikan, tapi bagi orang yang terlalai dalam situasi dan kondisi. Nah, itulah orang sabar. Di saat ada perintah Allah, tidak ada cerita lain, sami'na wa ta'na. Kami dengar ya Allah dan kami patuhi. Yang ketiga, wasabru ala jitinami maharimillah. Sabar menjauhi apa yang diharamkan Allah. Sabar menjauhi apa yang diharamkan. Nah, dalam kehidupan kita diuji. Contoh sederhana, kita mau masuk kerja ini, semuanya sudah lolos. Tapi di saat kita akan diputuskan masuk kerja apa tidak, timbul ujian. Bak durang bak diawak tentu harus ada pelicin sedikit ini, ya kan, 10 juta, 20 juta masuk garis wah. La'anallah rasi wal murtasi wa rais. Dilaknat oleh Allah yang menyogok, yang menerima atau perantara. Kira-kira bagaimana? Berani tidak? Kalau berani itulah sabar itu. Sekarang jawabannya apa? Ya lah masuk nyolomo itu Ustaz. Kalau ndak digosok seketik, kalau ndak dilicinan ndak ada penya. Kan sedang diuji kita, berani ndak kita? Berani kalau akan masuk neraka, kalau akan dilaknat, biarlah ndak dapat. Masih banyak jalan yang lain. Ya kan? Kita mau menjual sesuatu, jelas barangnya cacat. Tapi harga barangku mahal. Kalau dibukaan cacatnya, tidak jadi juali. Kan belum tentu jadi tidak jadi jual beli ini. Berani tidak kita memang berterus terang pada waktu itu. Kita sedang diuji. Kalau sedang diuji berarti ada kenikmatan di balik cobaan itu.
Ada kenikmatan di balik cobaan itu yang lebih besar. Tapi kita kan tidak berani. Diambil sepeda diganti dengan motor, diambil motor diganti dengan mobil. Tapi kadang-kadang tidak sampai keyakinan dan pemikiran kita ke sana. Wa basyiri sabirin. Beri kabar gembira orang yang sabar. Yang tahunya apa? Itu jatah saya, itu pekerjaan saya, itu rezeki saya. Seakan-akan kita lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sedang diuji. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Kita sedang diuji dengan harta dan keluarga kita. Nah, ini. Jadi yang sabar itu di saat berhadapan dengan sesuatu yang dilarang, walaupun untungnya besar, walaupun untungnya berlipat ganda, tapi ini haram, dilarang, itulah ujian. Stop. Kenapa? Allah ingin memberikan yang lebih baik apabila kita lolos dengan ujian tadi. Ini yang ketiga. Dan yang terakhir, wasabru 'alal masaib. Sabar ketika berhadapan dengan cobaan. Cobaan itu kan ada 3 tipenya. Tipe cobaan yang pertama memang mengazab orang yang senang berdosa. Wala nuziqanna minal adabil adna dunal adabil akbar la'alam yadun. Pasti kami rasakan azab yang kecil sebelum datang azab yang besar, agar mereka sadar, agar mereka kembali. Jadi para pendosa itu diberikan cobaan oleh Allah, tersiksa dia. Tersiksa batinnya, tersiksa pemikirannya, tersiksa. Itu tandanya kita sedang senang berbuat dosa. Yang kedua, fatarat basuhatta ya'ti Allah bi amrih. Ada orang yang beriman tapi cenderung mendahulukan dunia daripada perintah Allah. Dia taat cuma di akhir-akhir. Dia taat tapi lalai dalam kehidupan. Orang-orang yang seperti itu apabila Allah kasih cobaan terasa ujian. Fa iza mubsirun, ya kan? Diingatkan dosa dan kesalahan dia. Oh, ini akibat kita begini, akibat begitu, ini, ya kan? Sebab akibatnya. Kenapa? Karena semua kejelekan itu akan berakibat kepada kita, semua kebaikan juga akan kembali kepada kita. Dan yang ketiga, ujian, cobaan itu merupakan ujian untuk orang-orang yang taat. Kalau dia lolos, menjemput nikmat yang lebih baik. Makanya Allah tidak pernah mengazab orang beriman. Allah cuma menguji orang beriman, pantas tidak diampuni dosa dia, pantas tidak dia diberikan pahala, pantas tidak dia diangkat derajat dia, pantas tidak dia dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Jadi orang beriman itu pasti diuji untuk diberikan nikmat yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya orang-orang yang paham dengan ujian tidak kaget dia. Terima ujian itu, selesaikan ujian itu, cari solusi yang terbaik dalam Al-Quran dan Sunnah, atau kepada para ulama yang paham dengan agama. Sehingga agama ini adalah saling nasihat. Adinun nasihat. Agama adalah saling nasihat. Semoga kita adalah orang-orang yang sabar, yang dapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.